Setiap manusia pasti mendambakan hidup yang mudah. Kita ingin segala urusan berjalan lancar, rezeki datang tanpa hambatan, keluarga harmonis, pekerjaan berkah, dan hati terasa tenang. Namun kenyataannya, hidup seringkali penuh dengan ujian, kesulitan, dan keruwetan. Kadang kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kita merasa jalan buntu, padahal sudah mengerahkan semua kemampuan. Di saat seperti itu, banyak orang bertanya-tanya, mengapa hidupku terasa berat? Mengapa segala sesuatu tidak semudah yang kuharapkan? Apakah Allah tidak sayang padaku? Pertanyaan itu wajar muncul dalam hati. Namun, jawaban yang sesungguhnya sudah Allah jelaskan di dalam kitabnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya, Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini menjadi kunci. Allah menegaskan bahwa jalan keluar dari segala masalah, kemudahan dalam segala urusan, dan rezeki yang datang tanpa disangka, semuanya ditentukan oleh sikap kita terhadapnya. Jika kita menjauhi hal-hal yang Allah larang dan berpegang pada ketakwaan, maka Allah sendiri yang akan melapangkan jalan kita. Hakikat kesulitan hidup. Sebelum kita membahas apa saja hal yang harus dijauhi agar Allah memudahkan hidup kita, mari kita pahami dulu hakikat dari kesulitan itu sendiri. Hidup ini memang tidak dirancang selalu mudah. Allah menjadikan dunia sebagai tempat ujian. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Kesulitan adalah bagian dari takdir Allah, namun jangan disalahpahami. Kesulitan itu bukan tanda Allah tidak sayang, justru itu adalah cara Allah menguji, mendidik, sekaligus mengangkat derajat kita. Akan tetapi, jika kesulitan itu datang terus-menerus tanpa solusi, bisa jadi ada penghalang dalam diri kita, dosa-dosa yang tidak kita jauhi, sifat buruk yang kita pelihara, dan kebiasaan yang membuat hati semakin jauh dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa dosa adalah salah satu penghalang terbesar kemudahan hidup, bukan karena Allah pelit memberi rezeki, tetapi karena kita sendiri yang menutup pintu dengan kelalaian dan kemaksiatan. Mengapa menjauhi hal-hal buruk bisa membuka jalan kemudahan? Bayangkan hidup seperti sebuah jalan. Jalan menuju tujuan kita kadang lurus, kadang berliku, kadang terhalang oleh batu besar atau lubang dalam. Batu dan lubang itu ibarat dosa dan kebiasaan buruk. Selama kita tidak menyingkirkan atau menghindarinya, kita akan terus tersandung. Tetapi jika kita berhati-hati menyingkirkan penghalang itu, jalan akan terasa lebih lapang. Allah tidak sekadar memerintahkan manusia untuk beribadah, Allah juga memerintahkan kita untuk menjauhi larangannya. Inilah esensi takwa. Takwa bukan hanya sholat, puasa, zakat, atau haji. Takwa adalah kesadaran untuk selalu menaati perintah Allah dan berhati-hati menjauhi larangannya dalam setiap langkah hidup. Ketika seseorang menjaga takwa, Allah sendiri yang berjanji untuk memudahkan urusannya. Dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, Allah mengulang firman-Nya 2 kali, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini bukan hanya penghibur, melainkan juga janji, bahwa di balik setiap kesulitan, Allah telah menyiapkan jalan keluar. Tapi ingat, syaratnya, kita harus kembali kepadanya, membersihkan diri dari penghalang yang menjauhkan rahmat-Nya. Cermin kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Rezeki yang tersendat. Ada orang yang bekerja keras dari pagi hingga malam,
tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usahanya. Ia selalu merasa kekurangan. Bisa jadi penyebabnya adalah dosa riba, kebiasaan menipu, atau meninggalkan kewajiban sholat. Semua itu menjadi penghalang datangnya keberkahan. Keluarga yang tidak harmonis. Ada keluarga yang tampak serba cukup, rumah mewah, harta berlimpah, tapi kehidupan rumah tangga penuh pertengkaran. Akar masalahnya mungkin karena kurangnya keberkahan. Suami lalai sholat, istri suka ghibah, anak-anak jauh dari Al-Quran, hati yang gelisah. Banyak orang yang memiliki segalanya, jabatan, harta, popularitas, namun hatinya kosong. Gelisah, takut kehilangan, atau tidak pernah merasa puas. Itu karena hati mereka jauh dari Allah, tidak menjauhi maksiat, dan tidak menjaga diri dari hal-hal yang mengotori jiwa. Semua contoh ini menunjukkan bahwa kemudahan hidup tidak selalu ditentukan oleh kerja keras semata. Ada faktor spiritual yang jauh lebih berpengaruh, yaitu ridha Allah. Dan ridha itu hanya bisa diraih dengan menjauhi hal-hal yang Allah benci. Kunci pertolongan Allah. Pertolongan terbaik adalah pertolongan Allah. Kita bisa mencari bantuan manusia, meminta pertolongan sahabat, keluarga, atau bahkan tokoh yang berpengaruh. Tetapi pertolongan manusia terbatas. Ada kalanya mereka sibuk, ada kalanya mereka tidak mampu, ada kalanya mereka hanya memberi setengah hati. Namun pertolongan Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 160, "Jika Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong kamu selain dari Allah setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Ayat ini menjelaskan dengan gamblang, jika Allah sudah bersama kita, maka segala urusan akan terasa mudah. Jalan yang tadinya buntu akan terbuka. Beban yang tadinya berat akan terasa ringan. Namun syaratnya jelas, kita harus menjaga hubungan dengan Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan ibadah ritual, melainkan juga dengan menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka. Menjauhi larangan mendekati kemudahan. Bayangkan seseorang yang ingin meraih simpati seorang raja. Ia tentu akan berusaha melakukan hal-hal yang disukai raja itu, sekaligus menjauhi hal-hal yang dibencinya. Jika ia hanya melakukan hal yang disukai tetapi tetap melakukan yang dibenci, tentu raja itu tidak akan ridha. Begitu pula dengan Allah. Jika kita ingin Allah mudahkan urusan kita, maka kita harus menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 31, Allah berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu, mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia." Ayat ini adalah kabar gembira sekaligus peringatan. Dengan menjauhi dosa besar, Allah akan memudahkan kita bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Saudaraku, mari kita renungkan. Hidup ini memang penuh ujian, namun Allah telah memberi janji pasti. Siapa yang bertakwa, ia akan mendapat kemudahan. Kuncinya ada pada menjauhi hal-hal yang Allah larang. Saudaraku, dalam perjalanan hidup manusia, tidak ada yang lebih berat dibanding beban dosa. Dosa adalah penghalang terbesar bagi hati untuk merasakan ketenangan, bagi pikiran untuk menemukan jalan keluar, dan bagi jiwa untuk memperoleh pertolongan Allah. Betapa banyak manusia yang berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, namun hasilnya nihil. Betapa banyak orang yang berjuang keras dalam usahanya, tapi tetap gagal. Dan betapa banyak yang sudah menyiapkan rencana matang, namun berantakan di tengah jalan. Semua ini seringkali bukan karena kurang usaha, melainkan karena adanya dosa yang menghalangi turunnya pertolongan Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30, "Dan musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu." Ayat ini menjelaskan bahwa musibah, kesulitan dan kesempitan dalam hidup tidak lepas dari akibat dosa yang kita lakukan. Bahkan seringkali Allah masih menutupi sebagian besar kesalahan kita,
hanya menunjukkan sebagian kecil sebagai pengingat. Bayangkan jika semua dosa kita langsung dibalas di dunia, tentu kita tidak akan mampu bertahan. 1. Dosa besar yang harus dijauhi. Dosa besar adalah pelanggaran yang jelas-jelas dilarang Allah, seringkali disebutkan dengan ancaman neraka, laknat, atau siksa berat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang suci berbuat zina." Hadis ini menggambarkan bahwa dosa besar memiliki dampak bukan hanya di akhirat, tetapi juga dalam kehidupan dunia. Misalnya, riba jelas menghancurkan ekonomi, membunuh menghilangkan keamanan, menuduh tanpa bukti merusak kehormatan. Semua itu berbuah kesulitan dalam hidup. Jika seseorang ingin Allah memudahkan urusan hidupnya, maka ia harus menjauhi dosa besar, sebab sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf, dosa adalah sebab segala kesulitan, sementara taubat adalah pintu segala kemudahan. 2. Bahaya syirik, dosa yang tak terampuni. Syirik adalah dosa paling besar dan paling berbahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki." Syirik artinya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bentuknya bisa beragam: menyembah selain Allah, percaya pada kekuatan selain Allah, atau bahkan menggantungkan hati kepada makhluk lebih dari kepada Allah. Syirik seringkali terjadi bukan hanya dalam bentuk ritual, tapi juga dalam keyakinan. Misalnya, ada orang yang yakin bahwa keberhasilan hidupnya murni karena kekuatan dirinya sendiri, seolah tanpa Allah. Ini termasuk syirik kecil yang bisa mengikis keberkahan hidup. Syirik membuat urusan hidup semakin sulit, sebab Allah tidak akan memberi keberkahan kepada orang yang mengingkarinya. Bukankah kita semua ingin Allah memudahkan urusan kita? Maka syarat pertama adalah memastikan hati kita bersih dari syirik, baik besar maupun kecil. 3. Bahaya maksiat kecil yang diremehkan selain dosa besar dan syirik. Ada juga dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus hingga menumpuk menjadi besar. Imam Ibnul Qayyim berkata, "Jangan pandang kecilnya sebuah dosa, tetapi pandanglah kepada siapa kamu bermaksiat." Banyak orang meremehkan dosa kecil, misalnya berbohong ringan, ghibah sepele, melihat yang haram sekali-sekali saja, atau meninggalkan kewajiban dengan alasan sibuk. Semua itu jika dibiarkan akan menjadi penghalang turunnya rahmat Allah. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Ahmad, "Hati-hatilah terhadap dosa kecil, karena sesungguhnya ia akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya." Maksiat juga menyebabkan hati menjadi keras, doa terhalang, dan hidup terasa sempit. Dalam Al-Quran Surah Taha ayat 124, Allah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa berpaling dari Allah dan terus bermaksiat akan membuat hidup terasa sempit. Bukankah kita sering merasa hidup penuh tekanan? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah maksiat yang kita biarkan dalam hidup. Dan 4. Dosa yang menghalangi rezeki. Banyak orang bekerja keras siang dan malam namun rezekinya tetap terasa sulit. Padahal, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya." Hadis ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya berpengaruh pada akhirat, tapi juga pada urusan dunia. Rezeki bisa terhalang karena dosa. Maka jika kita ingin Allah memudahkan urusan rezeki, langkah pertama adalah bertaubat dan menjauhi dosa. 5. Taubat, jalan menuju kemudahan. Meski dosa itu berat dan maksiat bisa menghancurkan,
Allah selalu membuka pintu taubat. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ayat ini memberi harapan besar. Seburuk apapun masa lalu seseorang, Allah siap mengampuni, asalkan ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan ketika taubat dilakukan, maka penghalang keberkahan hidup akan terangkat, sehingga Allah akan memudahkan segala urusan. 6. Kisah nyata Umar bin Khattab dan taubat yang mengubah hidup. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah musuh besar Rasulullah. Ia bahkan berniat membunuh Nabi. Namun ketika hidayah datang dan Umar bertaubat, hidupnya berubah. Dari yang keras dan penuh kebencian, menjadi salah satu khalifah paling adil dalam sejarah Islam. Kisah ini mengajarkan bahwa betapapun besar dosa kita, Allah bisa mengubah hidup menjadi penuh kemudahan jika kita kembali kepadanya. 7. Langkah praktis menjauhi dosa. Agar Allah memudahkan segala urusan, kita perlu berkomitmen untuk menjauhi dosa. Caranya, 1. Perbanyak istighfar setiap hari. 2. Hadirkan rasa takut kepada Allah saat hendak melakukan maksiat. 3. Jauhi lingkungan buruk yang menjerumuskan ke dalam dosa. 4. Dekatkan diri dengan Al-Quran dan doa. 5. Perbanyak amal baik untuk menghapus dosa-dosa kecil. Jika langkah ini dilakukan, maka sedikit demi sedikit Allah akan mengangkat kesulitan dari hidup kita, menggantinya dengan jalan yang lapang. Maka mari kita renungkan bersama, sudahkah kita menjauhi hal-hal yang Allah benci? Sudahkah kita menjaga diri dari dosa, maksiat, kesombongan, serta penyakit hati? Karena setiap langkah yang menjauhi keburukan adalah langkah yang mendekatkan kita kepada pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah sekali saja turun dalam hidup kita sudah cukup untuk mengubah segalanya. Semoga Allah memudahkan setiap urusan hidup kita, melapangkan jalan rezeki, menenangkan hati, menguatkan iman, serta mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.